Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mengerjakan studi kasus forecast menggunakan dua metode. Yang pertama, simple moving average, dan yang kedua adalah weak moving average. Nah, yang pertama saya akan mengerjakan soal simple moving average atau SMA. Di sini soalnya adalah diketahui bahwa waktu rata-rata pengiriman paket selama seminggu berpola stabil, yaitu hari pertama 5,2 jam, hari kedua 5,5 jam, hari ketiga 5,1 jam, hari keempat 5,3 jam, dan hari kelima 5,4 jam, dan hari yang keenam 5,1 jam, dan hari yang ketujuh 5 jam. Nah, berapa prediksi waktu pengiriman untuk hari yang ke-8? Untuk menghitung prediksi waktu pengiriman, kita gunakan rumus FT tambah 1 sama dengan sigma AT dibagi N. Nah, FT tambah 1 itu sama dengan ramalan periode selanjutnya. AT itu nilai aktual periode saat ini, dan T periode waktu saat ini, dan N itu jumlah periode pergerakan waktu yang digunakan. Nah, untuk cara menghitungnya, yang pertama kita buat tabel, lalu kita tulis di kolom pertama, baris pertama kita tulis hari, di kolom kedua baris pertama kita tulis waktu, di kolom ketiga baris pertama kita tulis forecast. Lalu kita masukkan dan kita tuliskan hari-hari atau jumlah hari yang sudah ditentukan dalam soal. Lalu kita masukkan semua waktu sesuai harinya. Nah, jangan lupa kita tuliskan hari ke-8, tetapi dalam waktunya kita kosongkan karena kita belum tahu nih, kita lagi mau memprediksi untuk hari yang ke-8-nya. Nah, untuk mencari waktu yang pengiriman ke-8 itu ada berapa, jadi kita gunakan FT tambah 1 sama dengan AT dibagi N. Nah, untuk F yang ke-8-nya, jadi kita jumlahkan semua waktunya seperti 5,2 ditambah 5,5 ditambah 5,1 dan seterusnya sampai ditambah 5,0. Nah, lalu dibagi N. Berapa jumlah N-nya? Yaitu ada 7. Nah, kita bagikan dengan 7. Nah, berapa hasilnya? Jadi hasilnya 5,228. Nah, lalu untuk hasilnya kita masukkan ke dalam hari yang ke-8 di forecastnya. Kita bulatkan menjadi 5,2. Nah, sekian penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan soal kedua dari simple moving average. Untuk biaya rata-rata bahan bakar untuk pengiriman dalam 5 hari adalah Rp 1.500.000, Rp 1.550.000, Rp 1.520.000, Rp 1.530.000, dan Rp 1.510.000. Berapakah prediksi biaya bahan bakar hari ke-6? Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus FT tambah 1 sama dengan sigma AT dibagi N. Untuk mencari F yang ke-6, kita jumlahkan semua biaya. Contohnya seperti 1.500.000 ditambah 1.550.000 ditambah 1.520.000 ditambah 1.530.000 ditambah 1.510.000. Lalu kita bagikan jumlah periode. Nah, di sini jumlah periodenya ada 5. Jadi untuk prediksi biaya hari ke-6 adalah 1.522.000. Halo, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan forecast untuk soal nomor 1 menggunakan metode weight moving average. Sebelum melakukan pengerjaan pada soalnya,
kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu weight moving average. Nah, weight moving average adalah teknik peramalan atau forecasting kuantitatif yang menghitung rata-rata pergerakan dengan memberikan bobot lebih besar pada data historis terbaru dan bobot lebih kecil pada data yang lama. Untuk soalnya, diketahui seorang sales mobil mampu menjual mobil dalam bentuk unit selama 4 hari terakhir, yaitu 4, 2, 5, dan 1. Sekarang, bantu sales tersebut untuk meramalkan penjualan hari berikutnya menggunakan bobot 4 periode moving average. Bobot untuk keempat periode tersebut secara berturut-turut adalah 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Sebelum melakukan perhitungan, lakukan pemilihan pembobotan terlebih dahulu. Seperti untuk hari ke-1, aktual salesnya itu adalah 4 dengan pembobotan adalah 0,4. Hari kedua, aktual sales 2 dengan pembobotan 0,3. Dan hari ketiga, aktual salesnya 5 dengan pembobotan 0,5. Dan hari keempat, aktual sales 1 dengan pembobotan 0,1. Setelah itu, gunakan atau masukkan rumus weight moving average-nya. Nah, rumus menghitungnya adalah FT plus 1. FT plus 1 ini adalah ramalan periode selanjutnya. Sama dengan sigma. Setelah itu CT ini adalah bobot untuk periode, dan AT adalah nilai aktual periode saat ini. Setelah itu dibagi dengan sigma lagi, dan CT adalah bobot untuk periode. Setelah itu, masukkan angka pada rumus. Lakukan perhitungan untuk mengetahui hasil. Berapa unit sih yang diperkirakan untuk hari berikutnya mengikuti rumus yang ada. Terus sama dengan F5. F5 adalah forecast untuk hari kelima, yaitu 0,4 kali 1 ditambah 0,3 kali 2 ditambah 0,2 kali 3 dan ditambah 0,1 dikali 4. 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1 itu adalah pembobotannya. Dan kenapa dikali 1, dikali 2, dikali 3, dan dikali 4? Karena itu adalah harinya atau days. Nah, untuk perhitungan selanjutnya adalah 0,4 kali 4 ditambah 0,3 kali 2 ditambah 0,2 kali 5 ditambah 0,1 kali 1. Maka dapatlah angka 3,3 dan dibulatkan menjadi sebanyak 4 unit. Kenapa di sini 0,4 dikali 4? Karena seperti pada soal diminta untuk pembobotannya itu adalah berturut-turut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan forecast untuk soal nomor 2 menggunakan metode weight moving average. Karena yang diminta 5 periode terakhir, jadi kita masukkan dari bulan Maret sampai Juli ke dalam tabel yang dan sertakan aktual salesnya sesuai periodenya. Lalu kita hitung menggunakan rumus FT tambah 1 sama dengan sigma CTAT. Untuk perhitungan 0,2 Maret ditambah 0,2 April ditambah 0,1 Mei ditambah 0,3 Juni ditambah 0,2 Juli. Untuk yang selanjutnya kita tambahkan aktual salesnya. 0,2 dikali 412 ditambah 0,2 dikali 383 ditambah 0,1 dikali 368 ditambah 0,3 dikali 378 ditambah 0,2 dikali 402 sama dengan 390. Jadi forecast atau peramalan jumlah pengunjung pada bulan ke-8 adalah. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. See you.